Mari kita buka Markus pasal yang ke-11. Kita lihat dulu ayat 12, 13, dan 14. Lalu kemudian kita akan nanti lompat ke ayat yang ke-20. Tapi mari kita lihat dulu Markus pasal 11, ayat yang ke-12, 13, dan ayat yang ke-14. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya mendengarnya. Saudara sekalian, kalau kita membaca akan 3 ayat ini, sebetulnya apa sih yang sebetulnya Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita? Apa yang sebetulnya Tuhan mau kita pelajari? Ini adalah sebuah peristiwa yang aneh sekali. Kalau Anda membaca sepintas, maka kita melihat bahwa pada waktu itu belum musim buah ara. Ya. Kemudian Tuhan mendekati pohon ara itu dan tidak mendapati buahnya. Lalu dia berkata, biar tidak ada lagi orang yang bisa menikmati buahmu. Dengan kata lain Tuhan berkata, kamu sudah selesai, finish, dan tidak akan menghasilkan apa-apa lagi. Nanti kalau Anda baca selanjutnya, ternyata pohon ara itu kemudian mati. Saya belajar beberapa hal yang menarik. Yang pertama, bahwa kita harus mengerti pohon ara itu bukan pohon yang ditanam dalam sebuah perkebunan. Kalau anggur, itu pohon yang ditanam dalam perkebunan. Ada namanya kebun anggur. Tapi zaman itu, pohon ara itu bukan pohon untuk perkebunan. Sama sekali bukan. Itu pohon pinggir jalan sebenarnya. Nah, orang Israel digambarkan sebagai pohon ara. Saya percaya itu juga gambaran hidup orang-orang percaya. Kita ini bukan jenis pohon untuk sebuah perkebunan. Dasarnya kalau kita dipandang Tuhan sebagai pohon ara, dan menjelang akhir zaman Anda harus ingat peringatan Tuhan Yesus, kamu perhatikan pohon ara itu, kalau dia sudah mulai bertunas, itu sebuah tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Hari-hari ini Tuhan mau berkata bahwa kamu adalah pohon ara. Dan tempat kita itu ada di pinggir jalan. Untuk apa ditaruh orang pohon ara di pinggir jalan? Sebetulnya memang salah satu tujuannya adalah buat siapapun yang melakukan perjalanan. Kalau dia membutuhkan akan makanan dan dia tidak punya makanan. Atau siapapun yang terlantar dan tidak punya makanan. Seandainya tidak ada orang memberi dia makanan, maka keberadaan pohon ara di tepi jalan akan memberikan sebuah alternatif makanan buat orang yang tidak punya makanan. Dan dengan itu Anda harus mengerti, inilah cara Tuhan bicara dengan kita. Jangan sampai membiarkan diri kita ini seperti tanaman dalam kebun. Yang orang di luar dan di pinggir jalan tidak boleh menikmatinya. Kebun anggur dijaga oleh penjaga-penjaga. Di tiap sudut ada penjaganya. Pohon ara tidak. Dia memang berada di pinggir jalan untuk memberi makan orang yang tidak punya makanan. Untuk mencegah orang dari mati kelaparan. Dan siapapun yang lewat, dia boleh ambil akan buahnya. Ini yang kita harus mengerti. Kemarin kita sudah belajar, waktu yang tersisa buat kita tidak lama lagi,
Dan Tuhan akan segera datang yang kedua kali. Saudara harus mengerti bahwa Tuhan mengatakan kita harus berubah seperti cara Tuhan Yesus melayani. Dan itu kemarin kita belajar, salah satunya adalah Yesus berjalan berkeliling dan sambil berbuat baik. Saudara sekalian, kita Bahtera dipanggil bukan jadi perkebunan di dalam yang eksklusif, yang orang masuk tidak bisa, yang dijagai begitu ketat. Tapi Tuhan mau berkata, engkau pergi ke jalan, engkau pergi ke lorong kota, dan engkau bawa kemari orang-orang sakit dan orang-orang yang miskin, karena rumahku harus penuh. Kita adalah agen perubahan Tuhan. Kita adalah saluran Tuhan untuk setiap kebaikan yang harus dan akan Tuhan kerjakan dan berikan. Dalam beberapa minggu ini, saya mendorong jemaat untuk mulai belajar buat satu kebaikan. Tapi saya suka dengan Tuhan itu begini, saudara. Tuhan berkata begini, nak, hidup itu bukan hanya berteori. Hidup itu bukan berkata begini, inilah aku Tuhan, utuslah mereka. Bukan. Kebanyakan orang berkata, ini aku Tuhan, utuslah mereka. Tidak pernah berkata, utuslah aku. Seringkali kita bisa berkata, ayo berbuat kebaikan, tapi kita sendiri tidak melakukan apa-apa. Dan itu bukan Tuhan. Gayanya Tuhan adalah beri contoh, beri teladan, lakukan yang aku perintahkan, itu akan bergerak seperti snowball yang luar biasa. Saudara, ketika saya mengatakan itu, hati saya dan dalam doa saya juga berkata, Tuhan, berikan aku kesempatan berbuat kebaikan. Kebaikan bisa untuk siapapun yang Dia perintahkan, bisa untuk orang yang tidak kita kenal, bisa untuk orang di sebelah kita, bisa untuk siapa saja. Tergantung daripada apa yang Roh Kudus katakan. Dan itu akan menciptakan sebuah atmosfer persaudaraan yang luar biasa. Karena Alkitab berkata, jangan kalahkan kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, kira-kira sudah 2 minggu saya berdoa, Tuhan, beri kesempatan aku bisa melakukan sesuatu. Nah, baru terjadi hari Sabtu kemarin. Ada ibadah hari Sabtu, lalu kemudian saya di gereja walaupun tidak khotbah. Nah, pada waktu sudah selesai, sudah makan, mau pulang, saya mau nebeng anak-anak saya. Karena anak saya yang laki dan menantu saya baru sini lagi perjalanan pulang ke Indonesia, baru selesai misi 1 minggu di Turki. Saya memang kirim 7 anak untuk masuk ke kamp pengungsi Suriah yang mereka lari karena korban ISIS. Jadi kita bawa bantuan, saya berkata sentuh mereka, layani mereka, beritakan Injil. Mereka sudah kerjakan dengan ajaib selama 1 minggu, ini sedang terbang balik ke Indonesia. Jadi yang ada cuma anak saya, Kesia dan Sasa, yang pertama dan yang terakhir, mereka lagi doa dengan para penari. Jadi waktu saya berkata saya mau pulang, anak-anak lihat, berkata, Pak, itu anak-anak Bapak lagi doa, belum selesai. Ya udah, saya tunggu. Saya tunggu di luar di halaman parkir kantor yang di belakang. Kalau Anda pernah ke Holi, ada bagian yang dekat dengan lapangan bola. Saya tunggu di situ. Nah, waktu saya tunggu, saya melihat di arah lapangan dibangun tenda karena Sabtu berikutnya atau minggunya Kapolda kami lagi mau main bola di tempat kami, jadi dibuatin tenda khusus VIP. Saya mendekat ke arah pohon, lihat ke pohon begitu. Terus saya berbalik, saudara. Waktu saya berbalik, saya lihat staf saya. Ini orang bukan full time sebetulnya, tapi kalau kerja melebihi full time. Nah, dia jalan. Ketika dia jalan, dia nggak lihat saya. Karena saya di tempat yang gelap, di bawah pohon lagi. Dia nggak lihat saya. Dia jalan, seperti biasa. Ini anak cool sekali. Tiba-tiba Roh Kudus bicara dengan saya begini. Itu loh, nak, setia. Wah, puji Tuhan. Ketika saya dengar begitu, saya senang. Saya bilang, iya Tuhan. Terus saya lihat dia jalan, nenteng helmnya. Terus pergi ke motornya. Sekian menit kemudian, dia ngelewatin saya, dia nggak lihat saya. Dia ngelewatin saya. Brrr. Lalu Tuhan berkata, itu loh nak,
naik sepeda motor. Jadi saudara kalau diomongi gitu, itu loh nak setia. Ya toh? Terus lewat. Itu loh nak. Naik sepeda motor. Menurut saudara artinya apa? Menurut saudara artinya apa? Saya dulu waktu disuruh Tuhan memberikan duit 400 juta ke Mahanaim ya gitu. Menurut saya Tuhan itu kelihatannya ada kayak seperti Jawanya loh. Kalau ngomong agak muter sedikit kadang-kadang. Ya gitu ngomongnya. Tuh nak setia. Saya bilang iya Tuhan. Seneng kan hati saya. Wih ada anak setia. Tuhan berkata setia. Naik sepeda motor. Dia bilang. Loh nak naik sepeda motor. Boleh beritahu saya artinya apa? Saudara sudah cukup terdidik. Loh bener loh. Tinggal prakteknya nanti. Saya ngerti. Wah. Terus Tuhan ngomong gini. Kan kamu yang khotbah sendiri. Tabur kebaikan. Ya bukan saya khotbah Tuhan. Kau kan yang ngomong. Iya. Tabur kebaikan. Saya bertindak langsung. Ada beberapa teman saya panggil. Harga mobil berapa? Cari. Dia itu kerja apa? Saya tanya. Terus saya bilang, kira-kira mobil apa yang pas? Kemarin hari Minggu saya panggil dia. Wah, ketakutan saudara. Dipikir salah apa? Dia nervous setengah hari itu. Saya salah apa ya? Dia sudah panik. Dia ketemu saya sudah takut. Saya berkata begini. Aku cuma mau nurutin Tuhan. Terus aku berkata gini. Itu di luar. Salesnya sudah ada. Lu pilih warna. Saya memang belum memberi dia Lamborghini, saudara. Belum. Tapi saya beri dia mobil baru. Itu dia itu ya. Diam, gak bergerak tuh lama. Bingung. Itu matanya saudara. Mau nangis gak bisa. Mulut mau senyum gak bisa. Kaku. Tapi di sini Tuhan berkata, nah, harus begitu. Siapa yang ingin berbagi kebaikan, angkat tangan. Anda kok takut disuruh ngasih mobil sih? Belum tentu. Mungkin truk. Tapi itu dengan Tuhan. Saudara, kalau Anda jalan dengan Tuhan, seperti itu. Bapak kan pendeta, so what? Dia ngomong. Dan tidak boleh pakai uang gereja loh. Nah kalau pakai uang gereja kan enak, tinggal perintah. Saya bilang loh Tuhan, memang begitu mau, ya. Dia setia, dia layak diberkati. Dan aku pakai kamu, memberkati hidupnya. Jadi setialah. Siapa tahu Pak Daniel diberitahu Tuhan. Ini loh setia. Kirim ke Papua. Nah, lain lagi ceritanya. Jangan terlalu berharap sama. Biasanya beda. Suruh buka AOC Papua. Lah, lain saudara. Tapi mungkin di sana Anda akan diberkati luar biasa. Amen. Orang setia itu tidak berharap terima apapun kok. Hidup dengan hati setia di hadapan Tuhan. Pohon ara ini, dan Tuhan berkata, nak kamu ngerti kan pohon ara? Pohon ara itu pohon di tepi jalan. Dan kamu pas berdiri di bawah pohon. Tepat kan? Kamu jadi ara buat hidupnya. Dan Tuhan berkata begini. Bukankah lebih berbahagia jadi berkat memberi daripada menerima? Saya tahu anak itu bahagia.
Tapi saya lebih bahagia. Sebab dia menerima hadiah dari Tuhan. Kebahagiaan saya apa? Tuhan percayakan sesuatu kepada saya. Dalam anugerahnya dia memampukan saya melakukan. Dan saya kalau ingat cerita itu saya bilang, aneh. Tapi ini jelas bagian dari apa yang Tuhan mau hari-hari ini kita lakukan. Sekali lagi, cerita saya mungkin terlalu ekstrim bagi Anda. Walaupun itu kenyataan. Baru kejadian kemarin. Hari Minggu kemarin. Tapi artinya dalam skala apapun, kita bisa jadi berkat yang luar biasa buat orang-orang sekitar kita. Ini sebuah kerinduan yang Tuhan berkata, nak, hatiku ingin sekali setiap orang melakukan satu kebaikan. Karena itu akan membawa sebuah perubahan yang besar. Kegerakan itu seringkali dimulai dengan cara yang sederhana. Kita seringkali berpikir akan dimulai dengan sebuah ledakan yang wow. Tapi ketika saya doa Tuhan, hidup seperti engkau 3,5 tahun, apa itu? Ternyata seperti kisah Rasul kemarin. Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Anda ingat ketika dia berkata ke Yudas, pada perjamuan terakhir, lakukan yang harus kamu lakukan. Semua muridnya berpikir apa? Yudas disuruh memberi sesuatu kepada orang miskin. Dan dikatakan, itu yang selalu dia lakukan. Jadi ketika Tuhan melihat orang miskin, berkali-kali itu diakui oleh para murid. Dia perintahkan Yudas, dia berkata, beri nak. Dan dia memberi. Itu fungsi bendahara Tuhan. Dan sebetulnya kalau Anda dan saya mau melakukannya, saudara sudah bertindak sebagai bendahara dari Tuhanmu sendiri. Begitu kau bertindak sebagai bendahara Tuhan, pundi-pundimu akan diisi dan tidak akan pernah kosong. Karena engkau siap untuk melakukan apapun yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Dan saya belajar, itulah cara Tuhan. Saya tahu sekarang rada rame itu di gereja. Sebab anak ini tiba-tiba pasti berubahlah. Kulitnya tidak terlalu gosong lagi walaupun agak hitam memang aslinya. Semuanya akan berbeda. Tapi yang paling saya suka adalah Tuhan disukakan karena kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Amen, saudara. Nah, faktor lain yang Anda harus perhatikan. Kalau Anda melihat ini, sebetulnya apa sih yang sebenarnya yang Tuhan inginkan? Sederhana, Tuhan itu membutuhkan yang namanya buah dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, mengapa sampai dikutuk? Ada orang berkata, nggak fair dong Pak. Itu kan sebetulnya belum musim buah ara. Nah, sekarang saya mau ceritakan ke Anda yang namanya buah ara. Ada satu pengetahuan dasar yang saudara harus pahami untuk mengerti akan buah ara ini. Buah ara itu pohon ara itu cukup aneh, saudara. Jadi daunnya ketika dia mulai tumbuh, daun itu akan muncul bersamaan dengan yang namanya buah pendahulu. Jadi belum muncul ara ini, sudah ada buah lain. Nah, buah itu kalau orang Arab menyebutnya buah tas. T-A-Q-S-K. Tas. Nah, itu buah pendahulu. Seringkali muncul sebelum daunnya muncul. Seringkali juga bersamaan dengan daun, buah pendahulu yang bukan ara itu keluar duluan. Nah, semua orang tahu. Kalau sampai pohon ara itu tidak mengeluarkan buah pendahulu, taks tadi itu, padahal sudah ada daunnya, maka dapat dipastikan sepanjang tahun itu buah aranya tidak akan pernah keluar. Jadi ketika Yesus melihat memang belum musim buah ara.
Tapi selalu ada buah pendahulu, taks tadi. Tuhan mendekati. Kalau dia mendapati buah, tapi rupanya bahkan buah pendahulu, taks itu tidak ada, saudara. Karena buah pendahulu itu bisa diambil dan dimakan. Sama dengan buah ara, ini buah bisa dimakan. Saudara, apa sebetulnya yang Tuhan mau katakan? Jangan ada orang berkata begini, oh saya ikut Tuhan baru kok. Jadi belum ada buahnya nggak apa-apa. Oh umur saya masih muda kok. Jadi saya nggak berbuah nggak apa-apa. Salah. Kalau dia mengatakan kamu pohon ara. Dan sesungguhnya orang siapapun bisa menikmati buah dari hidupmu. Maka yang berlaku seperti itu. Tidak ada alasan untuk orang tidak berbuah sebetulnya. Dan saya berdoa, saudara mesti belajar cepat dewasa supaya buahmu keluar. Karena akhir zaman ini, kelak ada banyak orang di luar yang betul-betul kelaparan akan kebenaran. Dan hanya anak-anak Tuhan, ara yang ada buahnya. Entahkah Anda mengeluarkan akan buah ara atau taks, tidak masalah. Apakah ada musimnya atau enggak ada musimnya, tidak masalah. Paulus berkata kamu harus siap sedia, saatnya atau enggak saatnya, siap sedia. Nah itu loh saudara. Yang sering kali orang berkata, oh saya belum ngerti apa-apa. Saya baru 2 bulan dalam Tuhan. Saya baru daun yang keluar. Kalau ara bersama dengan daun itu, ada buah pendahulu. Semudah apapun rohani kita, Tuhan mau berkata, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Ini soal keputusan. Mau tidak? Saudara, besok malam kami memang buat acara. Mendadak sekali. Anda kan tahu Darrell Stott ya? Darrell Stott. Darrell Stott ini tiba-tiba ke Indonesia. Ceritanya aneh. Nah kemarin waktu kami berdoa diteguhkan. Jadi saya yakin ini maunya Tuhan. Karena itu saudara mulai sekarang percaya. Sesuatu yang ajaib itu Tuhan akan limpahkan buat kita. Dia itu tidak ada rencana ke Indonesia. Tidak ada yang ngundang, tidak ada yang ngatur. Dia baru pulang dari Rusia dan dari Ukraine. Dia pulang ke Amerika. Tiba-tiba ketemu 3 orang nabi. Dan nabi itu yang tertua umur 75. Perempuan. Tidak ngerti apa-apa soal dia dan Indonesia. Lalu kemudian satu hari 3 nabi di waktu yang berbeda. Ketemu dengan dia berkata begini, Darrell, Tuhan berkata kamu harus ke Indonesia. Dia bilang, aku tidak ada jadwal ke Indonesia. Aku awal tahun sudah ke Indonesia. Ngapain ke Indonesia? Jauh, mahal tiketnya. Dan kebetulan teman yang bantu dia ngatur jadwal istrinya sedang sakit. Dan dia berkata, buat apa aku ke Indonesia? Tapi 3-tiganya ngomongnya begini. Kamu harus bernubuat di Indonesia. Dia bilang, aku bernubuat apa? Dan mereka aneh. Bisa ada kata yang persis sama mereka ucapkan. Mereka berkata, Tuhan beritahu orang Indonesia. Tuhan segera akan melepaskan mega wealth and mega blessing. 2 kata itu. Kata mega wealth and mega blessing. Dan dia bilang, bagianmu cuma perkatakan. Kalau mereka nangkap, mereka terima. Akan mereka terima. Bahkan orang ketiga ngomong begini. Aku lihat di Indonesia itu. Banyak kekayaan akan dimunculkan. Termasuk dalam bentuk emas, batangan. Sangat banyak akan keluar dari Indonesia. Dia berkata, ada mega wealth and mega blessing. Nah, saya ketika Darrell ke Semarang, saya diam aja, saudara. Saya kan keluar kota. Jadwal saya padat sekali. Tapi ketika hari Jumat kemarin saya lagi doa, Tuhan ngomong sama saya begini. Nah, kenapa tidak kau respon itu?
maksudmu Tuhan? Buat sekali ibadah. Suruh dia nubuat. Kamu tinggal meteraikan iya kan? Bawa mereka sampai mereka punya kehausan dan mau terima. Sebab nubuatan itu, kadang-kadang kita tidak usah melakukan apa-apa seringkali. Sama seperti Elisa nubuat kepada Raja Samaria. Besok bahan makanan akan murah sekali. Dalam semua hitungan nggak mungkin. Sampai perwira berkata, sekalipun Tuhan buka tingkap langit, tidak akan terjadi. Elisa berkata, kamu hanya akan melihat dan tidak akan menikmati. Ternyata Tuhan pakai 4 orang kusta. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi Tuhan berkata, sudah tersedia. Dan ternyata buat kota Samaria, itu makanan limpah itu di depan mata mereka. Tapi mereka tidak pernah mengerti. Tuhan sudah kirim begitu limpah kepada mereka. Dan Tuhan ngomong, ajari mereka nak. Lihat sesuatu yang akan aku berikan. Yang penting kamu percaya. Toh mereka tidak disuruh ngapa-ngapain kok. Gitu. Tuhan cuma berkata besok kelimpahan. Nggak disuruh ngapa-ngapain. Dia nggak berkata bangun lumbung. Tidak. Dia cuma berkata besok limpah. Lo tinggal amin. Ya kan? Daripada kita berbantah-bantah. Wah mungkin dia nggak buka tingkap langit pun nggak mungkin. Kalau saya sih, saya mau ikut Tuhan dengan sederhana. Dia berkata, terjadi nak, amin, jadi sudah selesai. Kenapa kita harus mikir? Dan tiba-tiba ada seseorang memberi saya ekstrak mur, saudara. Katanya mahal sekali. Nah, saya membayangkan Esther itu direndam 6 bulan. Tentu tidak tiap hari berendam, ini 6 bulan ya. Tapi prosesnya itu 6 bulan. Selama ini orang berkata begini, oh mur itu buat ngalusin kulit. Betul. Tapi makin hari, dunia medis itu menemukan keajaiban dari mur ini. Ternyata dia bisa dipakai untuk obat jantung, obat liver, segala macam. Dan yang terakhir orang menemukan begini. Kalau Anda digosok dengan mur, tentu dengan intensitas tertentu, itu akan meresap masuk ke darah. Dan ketika sampai ke bagian otak, aneh, yang bereaksi itu otak di tengah itu, saya lupa nama teknisnya. Itu bagian otak yang gini, membuat Anda bisa hebat dalam mengambil keputusan, menjaga moodmu, dan nambah pinter. Jadi untuk menghadap raja jadi permaisuri, goblok nggak boleh, saudara. Ngerti nggak? Jadi memang ada sidak-sidak yang ngajari. Tapi secara fisiknya dia, itu otaknya 6 bulan itu dirubah. Mendadak pintar, saudara. Terus Tuhan ngomong gitu, urapi nak pakai itu. Walaupun saya akan campur dengan minyak zaitun pasti. Kalau nggak muat, saudara. Tapi dia ngomong begini, supaya anak-anakku punya kecerdasan rohani. Nangkap yang aku katakan. Ambil keputusan dengan benar. Karena ini hari-hari, mereka harus bergerak sangat cepat. Untuk sesuatu yang besar, yang aku sedang akan kerjakan lewat hidup mereka. Terus saya ngomong begini, Tuhan, ini kalau permulaan aja sudah suruh ngasih orang mobil. Nanti kalau meningkat terus memberi apa ya saya ya satu hari ya. Saya ingat hamba Tuhan di Amerika tuh saudara, beberapa hebat tuh. Kenneth Copeland, Creflo Dollar, kelompok-kelompok itu kalau nabur tuh yang ditabur apa? Pesawat pribadi. Nih kasih kamu pesawat. Bukan pesawat-pesawatan kecil begini, bukan saudara. Kasih pesawat. Ada satu, apa ya, sebuah level aneh yang Tuhan sedang mau bawa kepada kita. Tapi lagi-lagi problemnya itu di jiwa kita. Gak mudeng.
Anda dengar cerita saya aja ngomong, oh saya nggak mungkin Pak. Kenapa Anda berkata begitu? Loh saya kan gaji saya sekian. Berarti engkau hidup dari gaji. Bukan dari berkat Tuhan. Benar nggak? Oh kalau saya nggak mungkin Pak. Oh saya kalau dagang toko saya ini sebulan paling-paling saya bersih cuma 5-10 juta Pak maksimal. Berarti Anda hidup dari tokomu. Kalau kita bisa hidup dari Tuhan, itu unlimited. Dan ini beda. Kalau gitu saya nggak usah kerja Pak, ya nggak usah makan. Kata Alkitab. Lo kerja ya kerja. Tapi hidupmu, income-mu bukan dari kerjaan itu. Anda melakukan dengan penuh tanggung jawab, tapi income saudara bukan dari itu. Income-mu dari berkat Tuhan. Itu membuat sebuah peluang yang sangat luas tak terbatas. Buat Tuhan melakukan apa saja dalam kehidupan Anda. Saya beri contoh. Teman tadi. Bertahun-tahun tidak pernah mengeluh. Tapi juga tidak pernah bermimpi akan punya mobil. Saya nggak tahu. Tidak mungkin setiap staf saya interview masing-masing. Itu juga bukan peristiwa yang dibuat-buat. Suatu hari kadang-kadang orang, kalau saya cerita gini ya, nanti orang dengar itu bisa aneh kelakuannya. Dulu, sekian tahun lalu, sebelum pergi ke Rusia, ada satu anak Mahanaim penari, kecil. Yang itu diangkat-angkat sama anaknya Pak Sugi, namanya Ajeng. Kalau nari diputer-puter gitu. Terus, satu kali, Tuhan itu ngomong sama saya begini. Panggil dia. Dan saya panggil. Saya bilang, Ajeng, kamu katanya ini ya, beriman sesuatu. Oh iya. Kamu beriman apa? Lagi berdoa apa? Aku mau ke Rusia. Ngapain ke Rusia? Melayani Tuhan. Terus? Sudah punya duitnya? Belum. Tapi nanti Tuhan pasti beri. Nah terus kamu sekarang ngapain? Ya saya buat paspor. Terus? Nanti saya ngurus visa. Nah tiketnya? Nanti Tuhan pasti beri. Oh ya begitu. Oh ya sudah. Lah saya bingung Tuhan, kenapa saya disuruh interview? Tuhan bilang, jangan bingung nak. Kalau aku suruh kamu interview, pasti ada tugas. Langsung saya mudeng. Tuhan berkata, bayarin tiketnya. Saya bilang, nanti kalau paspor jadi tunjukin saya. Benar saudara? Tunjukin paspornya. Saya bilang, sudah, tiketmu sudah beres. Berangkatlah dia ke Rusia. Saya cerita gitu kan saudara. Ada orang datangi saya bawa anaknya gandeng. Setelah Rusia tuh kita mau pergi kemana gitu ya. Dia bilang gini, Pak, anak saya percaya Tuhan akan bawa dia ke negara ini Pak. Ikut tur ini. Saya nggak terlalu goblok-goblok amat sih saudara. Terus saya tanya, sekarang ngapain? Jawabannya persis. Buat paspor. Punya tiket. Tuhan nanti pasti beri. Diajari ibunya. Nanti kalau ditanya ini, jawabnya ini, tanya ini, jawabnya ini. Tapi jawaban saya beda. Ya betul, nanti kalau Tuhan kasih, boleh berangkat. Saya nggak disuruh kasih tapi. Tuhan ini gimana? Diam aja. Saya ikut-ikut diem. Pergi nggak saudara? Enggak. Nanti kalau ada gini saya cerita, ada orang lewat. Jangan lewat di depan saya terus ya saudara ya. Percayalah apa depannya Pak Daniel. Balik lagi. Kamu kenapa kok mondar mandir? Patroli Pak. Wah. Istilahnya modus itu.
bisa. Saudara harus belajar bergantung ke Tuhan. Entah dia pakai cara siapa dan bagaimana, urusan dia. Amin, saudara. Banyak orang yang sebetulnya hatinya tidak bergantung dan melekat kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Sukar buat Tuhan memberkati. Tapi hari-hari ini, saya percaya ada mega wealth and mega blessing. Kita lanjutkan lagi. Matius pasal 11 tadi. Sekarang lihat ayat 20, 21, dan 23. Saya mau putar nanti setelah ini klip yang satu lagi. Membuat Anda berubah luar biasa. Mari percaya kuasa Tuhan. Nanti ya setelah ini. Markus 11. Ayat yang ke-20 sampai 23. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat. Mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ini kalau terjemahan hurufiahnya, have God kind of faith. Milikilah jenis imannya Tuhan. Luar biasa. Percayalah kepada Allah. Milikilah jenis imannya Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Nah, saudara, ketika saya doakan ayat ini, Tuhan berkata begini, nah, sudah waktunya kuasa perkataan anak-anakku itu akan dilipat gandakan luar biasa. Asal tidak bimbang. Lalu saya berkata, Tuhan, ajari. Bagaimana caranya? Dan Tuhan itu ngomong begini. Beritahu mereka. Jangan biasa ngomong yang sia-sia. Saudara, kalau Anda itu ya, Anda punya stempel, tanda tanganmu, atau perusahaan. Itu kalau Anda buat mainan, di dinding ditempel-tempelin, itu nggak ada harganya. Karena orang berkata, yang beginian bisa dipalsu. Ada hal-hal yang kalau Anda buat mainan, tidak pernah jadi sungguhan. Ngerti saudara? Termasuk perkataan. Ada orang yang kerjanya cuma ngomong sia-sia. Itu perkataannya nggak ada kuasanya. Yang keluar cuma kuasa sia-sia. Ada orang yang hobinya ini, kalau saya nggak berkata jangan guyon, tapi hobinya guyon, semua ditanggapi dengan guyon. Itu perkataanmu bukan sesuatu yang signifikan. Tetapi kalau Anda mengerti, ada kuasa di mulut lidah kita. Seringkali orang berkata believing and speaking. Itu kalau Anda perkatakan akan luar biasa. Amen, saudara. Baca di Alkitab. Lidah harus dikendalikan. Kalau Anda pakai sembarangan, ngomong sembarangan, semuanya sembarangan. Tidak membangun, tidak memberkati. Bukan nggak boleh guyon, Pak. Nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menjadi habit Anda, terus sia-sia ngomongannya, guyon, ngomongin orang, gosipin orang, makin gak ada powernya. Sebab Tuhan berkata, nanti yang makin luar biasa, itu kuasa perkataan. Kalau Anda lihat yang kemarin misalnya, 2 yang sakit itu kan nyaris gak disentuh. Cuma diomongin. Seringkali kalau kita mendoakan, yang kakinya panjang pendek sebelah itu, kalian cuma suruh ngelurusin supaya kita tahu. Diperkatakan toh. Nambah. Itu orang sering lihat. Geser.
hanya dengan perkataan. Saudara, kalau ini makin ajaib, Anda di tengah jalan dimanapun, kuasa perkataan. Cuma katakan aja. Kata Yesus begitu. Engkau perkatakan kepada gunung ini, pindah-pindah. Dan itu akan makin hari, akan makin kelihatan. Nggak ada itu panjang lebar A, B, C, D. Saya kalau lihat ya, sekarang ini, kami masuk di sekolah-sekolah, saudara. Anda kalau lihat, saya lihat rekamannya dari awal sampai akhir itu mentakjubkan. Kami selalu punya lagu rohani, instrumen aja. Masuk kelas-kelas ini sedang terus setiap hari masuk sekolah-sekolah. Di kelas, suruh anak duduk. Putaran instrumen ini. Belum ngomong apa-apa loh. Tiba-tiba, Roh Kudus kerja. Terus ngomong apapun, nangis mereka. Dipeluk, jamah, ajak terima Tuhan. Terjadi setiap hari sekarang ini, saudara. Ini sudah berlangsung cukup lama loh. Kami tiap hari diundang sekolah demi sekolah. Cuma 10 menit. Saya itu masih ingat nubuatannya Ibu Nani tahun 90-an awal. Dia itu ngomong begini. Dia nubuat waktu itu. Di Sion. Nanti di Cina katanya. Orang cuma mengucapkan satu patah kata. Haleluya! Pada nangis bertobat. Itu persis omongan hamba Tuhan. Sekarang saya nggak tahu masih atau nggak, namanya Polkin. Dia pernah berkata, nanti akhir zaman, lawatan itu adalah, dia berkata, faceless generation. Generasi yang tanpa wajah. Jadi itu adalah semua orang yang orang berkata, jemaat biasa. Di jalan-jalan. Bukan orang terkenal. Dan itu mereka hanya mengedangkan tangan, mengucapkan sepatah kata, orang akan terima Tuhan Yesus. Saudara, bayangin ya, untuk dalam satu hari kita memenangkan sekian ratus jiwa. Itu teori KKR nih, saya beritahu teori KKR. Anda harus ngundang jumlah yang datang itu kurang lebih 100 kalinya. Contoh ini, kalau Anda pengen menangkan 100 jiwa. 100 jiwa ini, hitungannya KKR, Anda mesti bawa 10.000. Atau kalau Indonesia mungkin terlalu gede ya. Katakanlah kalikan 10. Anda mesti bawa 1.000. Dari 1.000, bawa ke KKR, nanti yang maju ke depan, 100 minimal. 10%-nya. Itu teori KKR. Padahal untuk Anda bawa 1.000 orang, Anda mesti sewa gedung. Anda sewa sound system. Anda ngundang pengkhotbah. Anda mesti buat brosur. Anda mesti nyebar. Butuh rapat berbulan-bulan. Hasilnya 100 jiwa. Sekarang, nggak usah. Bawa tape kecil satu, sama CD lagu. Diputerin. Tutup mata semua. Ngomong. Sekian menit, nangis di jamaah Tuhan. Dipeluki, terima Tuhan Yesus. Apa itu? Saya terus terang, saudara, merasa begini. Tuhan sudah mulai beri benih. Benih yang berkata bahwa kuasaku yang bisa memenangkan jiwa. Bukan teori. Tidak butuh pengkhotbah hebat lagi. Yang seperti zaman puluhan tahun yang lalu. Sebab di jalan-jalan, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus sedang terjadi hari-hari ini. Saudara, mari kita setuju dengan Tuhan. Bahwa ini bisa terjadi. Kuasa perkataan. Amen. Apa yang mau dibuat? 30 kilo loh. Hilang kemana nggak jelas. Dan tidak usah peduli, ya toh? Yang penting jangan nempel ke orang lain. Tapi hari-hari ini saya percaya, yang seperti ini akan ada di jalan-jalan. Dan Tuhan ingin pakai hidup kita.
Yang percaya katakan amin.